Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar proposal saya. Pertama-tama tak lupa saya menyapa Bapak dosen mata kuliah, Bapak Robertus Rayawulan, dosen pembimbing 1 Ibu Kristina Bebe, dosen pembimbing 2 Bapak Apridus Kefas Lapenangga, dan juga ketua jurusan arsitektur yaitu Bapak Benedictus Poli. Bagian pertama saya akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang di sini saya akan jelaskan pertama yaitu Pulau Sumba memiliki banyak potensi alam dan wisatanya yang belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang mengarah pada strategi pengembangan daerah wisata. Daya tarik Pulau Sumba tidak bisa terlepas dari kuda-kuda poni sandalwood ini. Pulau Sumba kaya akan budaya dan tradisinya. Salah satunya memiliki banyak sekali kuda sandalwood yang biasa diternak dan dibuat suatu festival parade 1001 kuda sandalwood. Kurangnya perhatian pemerintah akan wadah untuk menampung kegiatan tersebut yang menjadi faktor utama kerusakan pada lahan dan pantai tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah wadah yang cocok seperti sebuah kawasan khusus yang dapat menampung aktivitas olahraga dan festival seperti itu. Jadi di Pulau Sumba itu sendiri pada setiap tahun selalu diadakan festival 1001 kuda. Tidak hanya itu, ada juga beberapa festival lain yang sering diadakan yang sering menggunakan beberapa kawasan kosong seperti padang savana dan daerah pesisir pantai. Hal ini dapat menyebabkan suatu kerusakan pada lahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar ke depan dapat menjadi tolak ukur atau menjadi sebuah ide untuk membangun sebuah kawasan olahraga berkuda. Jadi dari latar belakang tersebut saya mengidentifikasi sebuah masalah, yaitu masalah yang terdapat pada latar belakang yaitu wadah untuk menampung aktivitas olahraga berkuda di Sumba Timur serta pengolahan atau desain untuk aktivitas olahraga berkuda. Jadi bagaimana wadah untuk menampung aktivitas olahraga berkuda di Sumba Timur serta pengolahan atau desain untuk aktivitas olahraga berkuda. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu menambah wadah untuk menampung aktivitas olahraga berkuda di Sumba Timur dan cara pengolahan atau desain untuk aktivitas olahraga berkuda di Kota Waingapu, Sumba Timur. Adapun sasaran pada makalah ini yaitu sasaran pada penulisan proposal penelitian ini yaitu telah diidentifikasinya masalah, rumusan masalah mengenai wadah untuk menampung aktivitas olahraga berkuda di Sumba Timur dan pengolahan desain untuk aktivitas olahraga berkuda di Kota Waingapu, Sumba Timur. Sekarang masuk pada bagian yang berikutnya yaitu ada bab 2 studi pustaka. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada pemahaman judul. Jadi dari judul yang saya rencanakan di sini yaitu kajian konseptual perencanaan kawasan olahraga berkuda di Kota Waingapu, Sumba Timur dengan pendekatan green arsitektur atau arsitektur hijau. Jadi dari pemahaman judul ini saya menyimpulkan bahwa dari pengertian judul dan tema dari judul tersebut, maka pemahaman judul berikutnya adalah proses perencanaan suatu kawasan dan bangunan olahraga berkuda yang terdiri dari beberapa jenis olahraga berkuda tersebut dengan menggunakan sistem struktur yang kuat dan memiliki bangunan dan kawasan yang estetik dengan menggunakan pendekatan green arsitektur atau arsitektur hijau. Jadi bisa dilihat dari judul tersebut, saya merencanakan sebuah kawasan
kawasan olahraga berkuda, tentunya dengan menggunakan struktur bentang lebar dan menggunakan pendekatan green arsitektur atau arsitektur hijau. Adapun pengertian arsitektur hijau, yang pertama, arsitektur hijau merupakan suatu pendekatan perencanaan bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai pemahaman dasar, dari arsitektur hijau berkelanjutan, elemen-elemen yang terdapat di dalamnya adalah landscape, interior, dan yang menjadi satu kesatuan dalam segi arsitekturnya. Berikut apa itu olahraga berkuda. Jika dilihat dari namanya, olahraga berkuda memiliki sejarah singkat, yaitu olahraga polo berkuda adalah salah satu olahraga berigu paling tua di dunia. Olahraga berkuda pertama kali dimainkan oleh kaum pejuang Normandik di daerah Persia, atau yang sekarang dinamakan dengan Iran, pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada kala itu, kerajaan Turkoman berhasil mengalahkan kerajaan Persia dalam pertandingan yang disaksikan oleh publik. Sementara itu, olahraga polo berkuda dipopulerkan di Inggris oleh seorang kapten berkebangsaan Irlandia bernama John Watson, yang kemudian menulis peraturan permainan polo berkuda. Berikut ada pengertian struktur bentang lebar. Struktur bentang lebar itu sendiri, yaitu sistem bangunan bentang lebar, merupakan struktur bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas. Ruang bebas di sini diartikan sebagai ruang yang memiliki kolom dengan lebar dan panjang seluas mungkin. Masuk pada bagian berikut, yaitu ada bab 3, gambaran umum kawasan. Jadi ada gambaran umum kawasan. Lokasi kegiatan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian dan perancangan kawasan olahraga berkuda terdapat di Pulau Sumba, tepatnya di Kota Waingapu, Kelurahan Mondu, Kecamatan Haharu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi kegiatan untuk penelitian dan perancangan kawasan olahraga berkuda ini berjarak sekitar 25 km dari Kota Waingapu, yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil. Berikut ada kondisi umum. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, keadaan per 31 Desember 2014 mencapai 247.018 jiwa, yang terdiri dari 126.980 jiwa penduduk laki-laki dan 120.036 jiwa penduduk perempuan, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk 35 jiwa per kilometer persegi. Berikut ada wilayah administrasi. Secara administratif, Sumba Timur mempunyai luas wilayah administratif sebesar 7.050 km persegi, yang terdiri dari 22 kecamatan, 16 kelurahan, dan 140 desa. Berikut ada kondisi topografi di Sumba Timur. Kondisi topografi Sumba Timur secara umum datar di daerah pesisir, landai sampai bergelombang, atau di wilayah dataran rendah lebih dari 100 meter, dan berbukit atau pegunungan. Daerah dengan ketinggian di atas 100 meter hanya sedikit di wilayah perbukitan dan gunung. Lahan pertanian terutama di dataran pantai utara yang memiliki cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar. Setidaknya terdapat 88 sungai dan mata air yang tidak kering di musim kemarau.
Berikut ada kondisi iklim. Kondisi iklim sendiri di Kabupaten Sumba Timur beriklim sabana tropis dengan musim hujan yang relatif singkat dan musim kemarau yang panjang, kurang lebih 8 bulan. Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat sampai 31,7 derajat Celcius dan tingkat kelembaban sebesar kurang lebih 73% per tahun. Musim penghujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai dengan akhir Maret dengan rata-rata curah hujan kurang dari 150 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau biasanya berlangsung sejak pertengahan bulan April sampai dengan bulan kedua bulan November, dengan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli sampai dengan September. Jumlah curah hujan yang cenderung sedikit dalam setahun yakni berkisar 700 sampai 1400 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan termasuk hujan tahunan berkisar antara 60 sampai 120 hari hujan per tahun, menyebabkan sebagian besar daerah Kabupaten Sumba Timur termasuk dalam wilayah yang kering. Jadi di bawah ini ada tabel iklim di Waingapu, Sumba Timur, menurut rata-rata tertinggi, rata-rata harian, rata-rata terendah, presipitasi milimeter, dan rata-rata hari hujan, dan berapa persen kelembaban, dan rata-rata sinar matahari bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Berikut masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bab 4 atau analisa. Analisa pertama yang saya jelaskan di sini yaitu analisa tapak. Untuk analisa tapak yang pertama ada analisa view. Dari kriteria dan yang saya lihat yang sesuai dengan hasil survei saya pada lokasi. Kriteria pertama yaitu merespon situasi lingkungan sekitar. Berikut memperhatikan view dari dalam site. Memperhatikan view dari dalam site. Berikut ada memperhatikan view dari luar site. Jadi analisa yang saya buat di sini yaitu view dari luar berasal dari Jalan H. Adam Malik. Berikut view dari dalam berpotensi ke arah barat dan timur yang direncanakan akan menjadi area lapangan pacuan kuda dan area olahraga maupun wisata berkuda bagi wisatawan atau pengunjung. Berikut ada analisa kebisingan untuk kriteria yang sesuai dengan hasil survei saya pada lokasi, yaitu yang pertama sumber bunyi berasal dari site, integrasi terhadap konsep view, yang berikut kenyamanan pengunjung, pengelola, dan pengguna. Jadi analisa yang sini saya buat adalah sumber kebisingan berasal dari Jalan Adam Malik yang merupakan jalan raya utama dan juga bangunan yang ada di sekitar site. Berikut ada analisa iklim atau klimatologi. Yang pertama ada matahari, kriteria arah datang sinar matahari, berikut titik matahari terpanas, dan yang terakhir menentukan zona yang terkena sinar matahari. Jadi analisa yang saya buat di sini yaitu yang pertama matahari terbit dari timur dan barat, berikut tidak terdapat bangunan di luar site karena lokasi site perencanaan itu sendiri berada di tengah padang. Berikut intensitas matahari di daerah site sangat bagus dikarenakan tidak terdapat bangunan atau bukit yang menghalangi sinar matahari. Berikut yang terakhir ada pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik cadangan selain dari listrik PLN. Mengapa saya menggunakan matahari sebagai sumber listrik cadangan di sini? Dikarenakan sesuai dengan judul yang saya buat, yaitu saya menggunakan pendekatan green arsitektur atau arsitektur hijau. Berikut ada analisa iklim yang berikut, ada angin. Kriteria yang saya buat di sini menciptakan penghawaan alami yang sejuk dan optimal. Berikut mengurangi kelembapan udara, dan yang berikut mengurangi polusi udara. Dan analisa yang saya buat yaitu angin berasal dari berbagai arah. Yang berikut angin yang cukup besar berasal dari arah timur dan selatan. Analisa iklim yang berikut dan yang terakhir adalah hujan. Jadi kriteria yang saya buat di sini yaitu yang pertama limpahan air hujan, berikut genangan air yang disebabkan karena hujan, dan yang terakhir pengolahan air hujan. Dan analisa yang dapat dilihat di sini yaitu yang pertama
terletak pada daerah tropis yang curah hujannya bisa dikatakan tinggi. Berikut ada lokasi site berada di daerah perbukitan, dan apabila hujan maka air dari perbukitan kemungkinan bisa turun. Berikut ada analisa sirkulasi. Kriteria yang saya buat di sini yaitu pertama kelancaran, keamanan, dan kenyamanan. Berikut pemisahan jalur sirkulasi menurut zona kebutuhan, dan yang terakhir ada zonifikasi. Jadi analisa yang sesuai dengan kriteria saya itu yang pertama ada area parkir tersendiri. Berikut sirkulasi pengunjung berupa pedestrian. Yang ketiga jalur evakuasi kebakaran, dan yang terakhir pemisahan sirkulasi antara pejalan kaki dan kendaraan mobil maupun motor. Berikut ada analisa zonifikasi. Kriteria yang pertama yang saya buat yaitu kebutuhan kenyamanan dalam ruang. Berikut ada karakter kegiatan yang beragam, dan yang terakhir tingkat kebisingan pada lingkungan site. Jadi analisa yang saya buat sesuai dengan kriteria atas yaitu yang pertama site terletak di lahan kosong. Berikut aktivitas sekitar site tidak terlalu ramai dikarenakan site berada agak jauh dari kota atau pusat keramaian. Masuk pada bagian yang berikut ada analisa pola kegiatan. Analisa pola kegiatan yang saya maksud sini adalah pola kegiatan pelaku. Yang pertama, pelaku pertama ada pengelola. Yang jadi dari pertama untuk pola kegiatan pelaku pengelola, yang pertama datang, berikut parkir, setelah parkir bekerja, mengawasi, mengontrol, setelah melakukan pekerjaannya mereka rapat, setelah rapat pulang. Berikut analisa pola kegiatan pelaku yang kedua ada pekerja atau karyawan. Yang pertama datang, berikut seharusnya di sini parkir, yang berikut bekerja, mengawasi dan bekerja, lalu yang terakhir pulang. Ada analisa yang berikut yaitu analisa pola kegiatan pelaku yang terakhir adalah pengunjung. Jadi pertama pengunjung datang, berikut parkir, setelah parkir pengunjung ke ruang informasi dan loket, setelah ke loket olahraga berkuda mungkin atau rekreasi lainnya dan bermain, setelah capek bersantai lalu makan, setelah makan lalu pulang. Analisa berikutnya adalah analisa pola dan masa bangunan. Yang pertama ada pola bangunan. Pola bangunan di sini saya menggunakan dua pola. Yang pertama terpusat, sebuah ruang dominan yang terpusat dengan pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Berikut ada linear, suatu urutan dalam satu garis dari ruang-ruang yang berulang. Bentuk organisasi linear bersifat fleksibel dan dapat menanggapi terhadap bermacam-macam kondisi tapak. Berikut saya lanjutkan masa bangunan. Adapun beberapa masa bangunan yang terdapat pada kawasan olahraga berkuda ini yaitu yang pertama ada bangunan utama yang merupakan tribun penonton beserta lapangan pacuan kuda. Berikut ada kantor pengelola yang terdiri dari ruang direktur dan ruang-ruang kepala bagian beserta sekretaris. Berikut ada bangunan penerimaan atau lobi yang terdiri dari ruang administrasi, resepsionis, ruang tamu, dan keamanan. Yang berikut ada bangunan olahraga dan rekreasi. Berikut bangunan perawatan kuda, restoran, dan yang terakhir bangunan penunjang. Yang berikut ada analisa pola parkir. Yang pertama mobil. Jadi yang pertama di sini ada mobil. Membentuk sudut 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat dengan dua sisi. Jadi bentuknya ada menggunakan dua sisi seperti ini dengan sudut sekitar 30 derajat atau 45 dan 60. Membentuk dua sisi dengan satu jalur. Yang berikut ada pola parkir motor. Pola parkir motor di sini menggunakan dua sisi. Seperti ini. Analisa pola parkir yang berikut ada pola parkiran bus atau truk.
Di sini pola parkiran bus atau truk membentuk sudut 30 derajat sama seperti dengan mobil dengan satu sisi. Dikarenakan untuk kendaraan besar tidak terlalu banyak, jadi hanya membutuhkan satu sisi saja. Berikut ada analisa geologi. Jika dilihat dari kondisi tapak yang ada pada lokasi, maka ada beberapa penambahan, yaitu yang pertama ada penggunaan paving block untuk jalur pejalan kaki dan kendaraan dan beberapa jalur penunjang lainnya. Berikut ada penggunaan rabat beton, dan yang terakhir penambahan tanaman rumput untuk area taman dan pemeliharaan hewan kuda. Berikut ada analisa fasilitas. Untuk analisa fasilitas di sini, beberapa fasilitas yang direncanakan terdapat pada lokasi kawasan olahraga berkuda, yaitu yang pertama ada taman, berikut ada musola, dan yang terakhir ada area hiking. Mungkin nanti ada penambahan fasilitas lainnya. Berikut masuk pada analisa bangunan. Yang pertama ada tampilan, jadi bangunan utamanya nanti berbentuk dengan segitiga, sedangkan tribun berbentuk persegi panjang, dikarenakan tribun tergabung dengan lapangan pacuan kuda. Berikut ada yang terakhir ada bangunan penunjang lainnya, ada yang berbentuk segi 6, ada yang persegi panjang, dan ada yang berbentuk lingkaran. Masuk ke analisa struktur, yang pertama ada substruktur, di sini menggunakan footplat, fondasi batu kali, dan tiang pancang. Dan untuk analisa struktur yang kedua yaitu superstruktur, dinding yang digunakan nantinya adalah dinding menggunakan batu hebel. Berikut untuk plat lantainya menggunakan plat lantai beton bertulang. Bagian analisa struktur yang terakhir adalah upper struktur. Di sini saya menggunakan struktur bentang lebar dengan jenis plat lipat, dan ada juga yang menggunakan space frame. Analisa berikut ada analisa material. Analisa material struktur yang pertama yaitu material-material yang digunakan pada struktur, yaitu beton dengan tulangan besi ulir dan polos. Berikut ada material arsitektur. Material arsitektur yang digunakan pada bangunan yaitu yang pertama dinding menggunakan batu hebel dan batako. Berikut lantai menggunakan vinil dan keramik. Dan yang terakhir plafon menggunakan kalsiboard dan gipsum. Berikut ada analisa peruangan. Yang pertama ada pengelola, yaitu pengelola yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional serta mengatur administrasi dan pengolahan objek. Yang berikut ada pekerja dan pekerja atau karyawan. Pekerja yang ada pada objek seperti pelatih kuda, riding boy atau joki, kuda pacu. Maaf, di sini kuda pacu tidak termasuk, yaitu peminat olahraga berkuda. Berikut ada member country club, dan yang terakhir penyelenggara pacuan. Dan yang terakhir ada pengunjung. Pengunjung pada objek ini dibedakan berdasarkan tujuan utamanya sebagai berikut. Ada yang pertama penonton, dan yang berikut pedagang atau penjual. Masuk ke analisa berikutnya yaitu saya lanjutkan. Ada analisa aktivitas ruang. Jadi di sini saya membuatnya dalam sebuah tabel yang sesuai dengan zonanya. Yang pertama ada zona parkir, kebutuhan ruang ME atau main entrance. Berikut ada ruang parkir. Jadi aktivitas ME nanti datang lalu pulang, sedangkan ruang parkir aktivitasnya adalah parkir. Berikut ada zona pengelola. Yang pertama, untuk zona pengelola adapun kebutuhan ruang. Yang pertama ruang direktur dengan aktivitas bekerja. Berikut ada ruang rapat dengan aktivitas rapat. Yang ketiga ada ruang sekretaris dengan aktivitas menyimpan arsip. Berikut ada ruang kepala olahraga dengan bekerja bagian olahraga. Ruang kepala rekreasi dengan aktivitas bekerja di bagian rekreasi. Ruang kepala restoran dengan bekerja di bagian restoran. Berikut ada ruang administrasi yang bekerja aktivitasnya bekerja bagian administrasi.
Berikut kebutuhan ruang berikut adalah musola dengan aktivitas berdoa, berikut kantin dengan aktivitas makan dan istirahat, dan yang terakhir ada toilet dengan aktivitas buang air dan lalu mandi. Untuk zona berikut ada zona penerimaan dengan kebutuhan ruang. Yang pertama ada ruang administrasi dengan aktivitas untuk biaya meminta administrasi. Kebutuhan ruang berikut ada resepsionis dengan aktivitas untuk pelayanan. Kebutuhan ruang berikut ada ruang tamu dengan aktivitas menerima tamu. Kebutuhan ruang berikut ada ruang keamanan dengan aktivitas menjaga keamanan. Untuk zona yang berikut ada zona olahraga dan rekreasi. Jadi olahraga dan rekreasi. Jadi untuk kebutuhan ruang yang pertama ada tribun dengan aktivitas menonton lomba. Kebutuhan ruang berikut ada arena olahraga dengan aktivitas untuk kegiatan lomba. Berikut ada kebutuhan ruang yaitu taman dengan aktivitas bermain. Untuk yang berikut ada zona perawatan dengan kebutuhan ruang kandang kuda dengan aktivitas istirahat, makan, dan minum untuk hewan kuda. Berikut kebutuhan ruang berikut ada ruang mandi kuda dengan aktivitas mandi. Berikut ada zona restoran dengan kebutuhan ruang kasir, wastafel, dan dapur dengan aktivitas membayar untuk kasir, wastafel mencuci tangan, dapur untuk memasak, dan tempat makan untuk makan. Berikut ada zona penunjang. Yang pertama kebutuhan ruangnya adalah musola dengan beribadah. Berikut ada gudang, pos keamanan, ruang genset, ruang panel, dan toilet. Gudang menyimpan barang, pos keamanan untuk menjaga keamanan, ruang genset dengan aktivitas menyaruh genset dan bekerja, ruang panel menyalakan panel dan bekerja, toilet dan buang air. Dan yang terakhir ada analisa besaran ruang. Jadi di sini saya menjelaskan salah satu jenis ruang, perhitungan ruang untuk yang saya ambil di sini yaitu ruang penerimaan. Jadi ruang penerimaan yang pertama ada ruang administrasi dengan kapasitas 15 orang, standarnya untuk per orang 2,5 meter persegi, jadi perhitungannya 2,5 meter persegi dikali dengan 15 orang sama dengan 37,5 meter persegi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan ketua jurusan. Selamat pagi dan terima kasih.